Orang punya anxiety seringkali punya GERD juga. Ketika orang punya GERD, juga seringkali dia punya banyak ketakutan tertentu. Seringkali mereka juga sampai takut untuk makan dan minum gitu. Karena mungkin sensasinya memang tidak nyaman ya. Di lambung mereka, di tenggorokan mereka, dan di ulu hati juga biasanya seperti itu ya. Tapi saya bukan dokter, saya tidak bisa memberikan saran untuk menyembuhkan GERD-nya. Tapi memang banyak penyebab dari GERD itu adalah dari stres. Dan saya pernah konsultasi ke dokter penyakit dalam, gastroenterologis, dan rata-rata dari mereka selalu bilang, oh iya, GERD itu memang banyak disebabkan oleh tingkat stres yang tinggi. Makanya ketika kita kortisolnya tinggi, kita stres, kita sering cemas, sering takut, kita sering kan merasa mual gitu. Kadang-kadang kita sendiri sudah nggak mual, tapi asam lambungnya itu tetap naik-naik terus, entah karena faktor makanan, faktor stres, ada masalah ini dan itu, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya highlight dalam video ini adalah orang dengan GERD itu atau anxiety dan GERD itu sering cemas makan makanan tertentu. Sehingga mereka ini akhirnya ya makannya cuma itu aja terus gitu. Dan pada akhirnya mereka ini semakin takut mau makan, takut. Akhirnya nggak makan, GERD-nya semakin kambuh kan begitu. Nah, di sini saya hanya ingin memberikan masukan saja. Mungkin ini tidak bisa menggantikan saran secara medis ya. Pertama, kalian mungkin harus coba untuk sembuhkan dulu masalah GERD-nya ke gastroenterologis atau ke penyakit dalam atau pokoknya ke dokter lah gitu. Kalian cek secara keseluruhan, coba apakah memang ada masalah dalam lambungmu atau dalam organ pencernaanmu. Silahkan dicek dulu. Kalau memang ternyata tidak ada apa-apa, bersih, berarti penyebabnya pasti akan dibilang masalah psikologis. Ketika sudah dibilang masalah psikologis, stres, cemas, ada masalah depresif kah, atau masalah keluarga, masalah pernikahan kah, atau apa, silahkan kalian bisa datang ke psikolog untuk coba cari tahu akar masalahnya di mana sampai kalian merasakan stres tersebut yang memperparah GERD-nya. Gitu. Kemudian kita cari tahu juga, oh makanan apa yang mungkin memperparah GERD itu? Oke, makanan ini dan itu. Berarti itu saja yang dihindari cukup. Biasanya dokter akan menyarankan, karena kebetulan saya dulu juga pernah GERD, dan dokter saya waktu itu menyarankan jangan makan makanan pedas, jangan makan makanan asam, soda, kafein, kopi, dan makanan-makanan yang mengandung gas gitu ya. Nah itu jangan. Ya udah hindari itu saja. Selain itu makannya bebas. Percayalah, kalau kamu takut makan makanan tertentu, cukup hindari makanan yang memang tidak boleh dimakan oleh penderita GERD. Selain itu, semuanya boleh. Artinya apa? Tetaplah makan. Tetaplah kalian makan seperti biasa 3 kali sehari dan lain sebagainya. Minum-minum aja air putih, mungkin sekali-kali minum teh dan lain sebagainya. Boleh. Dan kalian usahakan tetap makan itu. Ketakutan itu hanya bisa dilawan dengan cara kita justru melakukan hal yang kita takuti. Kalau kita terus-menerus menghindari sesuatu yang kita takuti, ketakutan itu akan semakin besar. Akhirnya apa? Kita semakin menghindari lagi. Nah itu jadi seperti lingkaran aja, muter aja di situ, nggak ada solusinya, nggak ada nggak ada jalan penyelesaiannya gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah memecahkan lingkaran itu dengan cara kita berani untuk melakukan, kita melawan sesuatu dan melakukan aksi. Kalau kita, ya kan saya takut, saya nggak berani melakukan itu, gimana caranya berani? Nggak ada caranya untuk berani. Adanya adalah, apakah kamu mau untuk memecahkan lingkaran itu? Apakah kamu mau untuk melakukan hal yang kamu takuti 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya terbiasa ketika kamu sudah lakukan puluhan, ratusan, ribuan kali. Kapan kamu mau lakukan? Terserah. Siapnya kapan? Kalau saya sih menyarankan secepat mungkin, supaya
sembuhnya dari rasa takut untuk makan sesuatu itu lebih cepat juga, gitu loh ya. Jadi mungkin agak muter-muter sedikit lah ya penjelasannya, tapi seharusnya kalian paham lah poinnya di mana gitu. Supaya kalian tidak takut lagi, kalian harus melakukan sesuatu yang justru kalian takuti selama berulang kali, berkali-kali sampai akhirnya terbiasa. Gitu ya. Semoga bisa memberikan wawasan dan masukan dan insight kepada kalian semua, dan salam sehat jiwa untuk kita semua.